telur dadar ah. Semua mereka menderita sampai tetes darah penghabisan. Rama? Rama sayang, tolong, Bayu, cepat pulang, Bayu. Rumah kebakaran. Rama pingsan. Tolong, bangun. Untung waktu itu warga banyak yang datang, Mbak, membantu memadamkan kobaran api itu. Syukurlah, Mbak. Tapi anak Mbak sendiri bagaimana? Alhamdulillah, Mbak. Anak saya baik-baik saja. Waktu itu sempat pingsan sebentar. Tapi setelah itu sudah sadar lagi, Mbak. Saya ikut lega, Mbak, mendengarnya. Syukurlah. Mbak, tapi kenapa Mbak masih terlihat sedih? Saya justru malah disalahkan sama suami saya, Mbak. Hah? Kamu mau anak kita mati, ha? Kamu tanggung jawab kalau Rama kenapa-napa. Aku minta maaf, Mas. Aku minta maaf, Mas. Aku janji aku nggak akan lalai lagi, Mas. Dasar perempuan bawa sial. Kamu tuh bukan bawa bencana di rumah ini. Aku minta maaf. Aku minta maaf. Jangan-jangan saja ada yang buang. Pasir. Sampai Rama kenapa-napa. Kamu. Sari, keluar kamu. Ada apa, Bu? Taburan bunga yang ada di sini kemana? Udah Sari sapu, Bu. Dasar perempuan bodoh. Gara-gara kamu Rama hampir mati. Kamu buang bunga penangkal itu kan? Maaf, Bu. Sari nggak tahu. Maaf kamu bilang. Kalau Rama sampai kenapa-napa gimana? Kamu tuh emang sengaja ya buat keluarga ini supaya celaka. Astagfirullahaladzim, Bu. Kok Ibu mikirnya kayak gitu? Gak mungkin, Bu. Sari mau nyelakain anak Sari sendiri. Nggak usah ngeles kamu. Udah jelas-jelas Rama itu hampir mati. Kalau kamu mau mati, mati aja sendiri. Nggak usah bawa-bawa cucu saya. Sumpah, Bu. Sumpah kamu tuh nggak bisa dipercaya. Ya, halo. Apa? Saya dipecat, Pak. Saya salah apa? Pak, rumah saya kebakaran. Anak saya hampir mati. Jadi saya harus pulang dulu, Pak. Iya deh, Pak. Bayu, kamu dipecat? Iya, Bu. Saya dipecat. Saya udah jelasin semuanya. Tapi mereka nggak nerima alasan apapun. Kamu denger kan? Hah? Ini gara-gara kamu nih. Kamu buang bunga penangkal itu. Suami kamu kena sialnya. Sari nggak tahu, Bu. Sari kira tadi tuh sampah, Bu. Makanya Sari sapuin, Sari bersihin, Sari buang. Kamu tuh kan punya mulut ya. Kalau mau ngapa-ngapain kamu kan bisa tanya dulu.
Bayu, udah deh. Sebelum terjadi yang lebih parah lagi, lebih baik kamu cerai nih perempuan ini. Mas aku mohon jangan. Mas jangan. Gak usah banyak ngomong. Ayo masuk. Masuk. Mas jangan. Sini kamu. Sini. Masih barang-barang kamu sekarang juga. Mas. Saya nggak mau lihat kamu di sini lagi. Mas jangan usir aku, Mas. Aku nggak tahu, Mas. Tadi tuh aku cuma bersih-bersih aja, Mas. Aku tuh pengen rumah ini rapi dan bersih. Udah Sari. Kamu tuh udah bawa sial dalam keluarga ini. Kamu pergi dari rumah ini. Mas jangan usir aku. Mas aku mohon, Mas jangan usir aku, Mas. Kenapa nangis? Gak apa-apa sayang. Mama cuman harus pergi aja dari rumah ini. Rama, sini. Biarkan mama kamu pergi. Mama nggak pantas ada di rumah ini. Gak mau, papa jahat. Jangan pergi ya. Mama di sini aja. Terus jadinya bagaimana, Mbak? Apakah akhirnya kamu jadi diusir oleh suami kamu? Awalnya suami saya bersikeras untuk mengusir saya, Mbak. Bahkan mertua saya juga ingin mengusir saya. Tapi karena anak saya memohon, akhirnya suami saya luluh hatinya, Mbak. Dan saya nggak jadi diusir. Syukurlah ya, Mbak. Berkat anak Mbak, akhirnya Mbak nggak jadi diusir oleh suami. Iya, Mbak. Alhamdulillah. Untungnya anak saya bisa meluluhkan hati ayahnya. Tapi ibu mertua saya tetap yakin kalau saya ini pembawa sial. Terus apa yang terjadi setelah itu, Mbak? Apa yang kamu lakukan? Saya cuma bisa pasrah, Mbak. Lalu ibu mertua saya minta dukun untuk menghilangkan sial yang ada di tubuh saya. Menghilangkan bagaimana sih, Mbak? Ibu mertua saya memanggil dukun untuk menjampi-jampi saya, Mbak. Sari, ini bukan perlawananmu, tapi arwah ayahmu yang menguasaimu. Tolong! Aku gak seperti yang kalian pikirin. Aku gak pernah belajar ilmu itu. Aku gak bawa sial. Sakit. Kamu harus lawan. Tapi aku akan membersihkan kutukannya dulu. Baik, kakak sambil air. Terima kasih ya Mbah. Kalau nggak ada Mbah, saya nggak tahu gimana keluarga saya, anak saya. Sekarang ini saya merasa terlindungi, Mbah. Saya akan selalu jaga Sari dan keluarga ibu, supaya keluarga ibu Retno tidak pernah kena sial lagi. Sekali lagi terima kasih ya Mbah. Oh iya. Dasar orang bodoh. Gampang sekali aku kendalikan. Uang itu hanya awal. Nanti dia akan datang lagi dengan lebih banyak uang demi perlindungan yang tak pernah berakhir. Oh ya, ini minuman buat Rama agar terhindar dari kutukan, supaya tidak seperti ibunya. Ini tambahan untuk Mbah ya. Tapi tolong dipastikan ya Mbah, ramuannya bekerja dengan cepat ya Mbah. Oh iya pasti. Silakan diambil.
Terima kasih. Betapa mudahnya memanfaatkan ketakutan dan kebodohan mereka. Oke, saya pamit ya, Bu. Iya, ya, Mbak. Selamat malam. Saya nggak akan pernah melupakan momen itu, Mbak. Waktu itu, saya diperlakukan seperti binatang sama mereka. Suami dan mertua saya seperti sudah nggak punya hati lagi. Aduh, Mbak, sabar ya. Saya nggak kebayang betapa beratnya kamu harus melalui itu semua. Itu tidak layak dilakukan pada perempuan manapun, Mbak. Sabar ya, Mbak. Saya turut prihatin. Iya, Mbak. Dan anak kamu, anak kamu sendiri bagaimana dong, Mbak? Semenjak kejadian itu, saya sangat khawatir sama anak saya, Mbak. Saya takut anak saya kenapa-kenapa. Memang ya, Mbak. Setelah kejadian itu, apa lagi yang terjadi, Mbak? Rama, kamu harus minum obat ini ya, supaya kamu kuat nggak kena kutukan seperti mama kamu. Nggak mau, Nek. Pahit. Aduh, Rama nggak ada pilihan lain deh. Kalau kamu nggak minum obat ini, nenek marah sama kamu. Ayo minum. Minum. Mama. Mama, aku kangen sama Mama. Mama juga kangen sama kamu, sayang. Aku mau tidur sama Mama. Enggak. Kamu harus tidur sama nenek. Nggak mau, Nek. Aku nggak mau tidur sama nenek. Aku mau tidur sama Mama. Bu, aku mohon ya, izinin Rama tidur sama aku. Tapi malam ini aja ya. Yeay. Makasih ya, Bu. Takut Farhana? Ya sudah, untung kamu tidak apa-apa. Rama sayang, mimpi yang indah ya sayang. Rama kamu kenapa sayang? Rama sayang. Rama kamu kenapa? Rama. Kamu ngapain ini? Kenapa dia bisa muntah darah begitu? Mas, aku nggak tahu mas. Tadi aku cuma bacain dongeng, terus tiba-tiba Rama batuk-batuk terus muntah darah kayak gini, mas. Masa kamu nggak tahu? Rama dari tadi sama kamu. Kalau kamu nggak apa-apain Rama, nggak mungkin dia muntah darah begitu. Mas beneran aku nggak tahu apa-apa. Ada apa sih ini ribut-ribut? Rama muntah darah. Kamu apain cucu saya? Sumpah Bu, Rama nggak aku apa-apain. Nggak mungkin kamu nggak apa-apain. Pasti kamu mau racunin cucu saya kan? Enggak Bu, nggak mungkin aku tega racunin Rama. Rama anak aku Bu. Perempuan membawa sial. Serah ibu mau ngomong apa. Mas, aku mohon mas, ayo kita bawa Rama ke rumah sakit mas. Aku takut Rama kenapa-napa. Enggak. Jangan bawa ke dokter. Bawa ke Mbah Tejo aja. Dia yang bisa membersihkan kutukan ini. Istighfar Bu, Rama butuh penanganan dokter, bukan penanganan dukun. Mas, ayo mas. Kamu nggak usah ikut campur. Rama. Gak usah dicampur kamu. Ya Allah, aku harus apa? Aku nggak tahu kenapa suami dan mertua aku selalu menganggap aku sebagai perempuan pembawa sial. Ya Allah, tolong aku untuk menyelamatkan anakku. Kasih aku petunjuk ya Allah untuk bisa menyelamatkan anakku.
cucu saya kenapa, Mbah? Iya, Mbah. Anak saya kenapa bisa buta darah begitu, Mbah? Kutukan kakeknya sedang mencoba menggodanya lagi. Ini bukan hal yang mudah, Ibu Retno, Mas Bayu. Mbah, tolong cucu saya, Mbah. Berapapun uangnya saya bayar, asal cucu saya ditolong, Mbah. Iya, Mbah. Tolong selamatkan anak saya, Mbah. Saya pasti akan menolong Rama, dan juga saya akan menjaga Rama biar terlepas dari kutukan 7 turunan. Anak kita mati, ha? Kamu mau tanggung jawab kalau Rama kenapa-napa? Masih barang-barang kamu sekarang juga. Saya nggak mau lihat kamu di sini lagi. Sial dalam keluarga ini. Mama, aku kangen sama Mama. Mama juga kangen sama kamu, sayang. Ya Allah, seandainya semua ini ujian darimu untuk menghapus semua dosa kedua orang tuaku. Aku ikhlas ya Allah. Tapi seandainya semua ini ternyata karena ulah mertuaku, aku mohon ya Allah, sembuhkanlah penyakit yang diderita anakku. Jangan biarkan anakku ikut menanggung kutukan ini.